Pengaruh nama dalam kehidupan manusia. Nama marga Tionghoa Cina. Selamat malam sahabat channel Ozon. Malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai arti sebuah nama dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, sebuah nama adalah sesuatu yang penting dan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ada banyak kebudayaan literatur yang mengatakan nama adalah doa. Nama adalah sebuah makna yang mempengaruhi seseorang. Karena dari sebuah nama, seseorang dikenal. Karena dari sebuah nama, seseorang menunjukkan identitas dirinya ke masyarakat. Dalam ilmu spiritual, pemilihan nama yang baik akan menghasilkan nasib masa depan yang juga baik. Sebagai contoh, kita menggunakan logika dalam berpikir. Tidak hanya ilmu spiritual semata, tapi ilmu spiritual yang dipadukan dengan logika akan menghasilkan sebuah ilmu yang pasti. Saya akan ambil contoh. Jika Anda bertemu dengan seorang berpenampilan baik, rapi, necis, Anda akan berpikir bahwa orang ini mungkin berpendidikan, mungkin orang yang beradah, orang yang tidak sembarangan. Bila Anda bertemu dengan seseorang yang berpenampilan kucel, kumuh, berantakan, Anda pasti akan berpikir, oh orang ini orang yang mungkin Anda anggap miskin, tidak berpendidikan, atau hal-hal negatif lainnya. Jadi, nama juga bisa diibaratkan penampilan. Bukan berarti nama membawa kejayaan tanpa berusaha, tanpa bekerja keras. Tidak ada hal seperti itu. Setiap orang harus bekerja keras, banting tulang, menjadi pribadi yang baik, dipercayai orang untuk sukses. Namun, jika nama yang melekat pada kita memberikan dampak negatif bagi pemikiran orang yang menemui kita, mengetahui nama kita, bertemu dengan kita, itu ada dampak pada saat pertama kita bertemu orang atau orang menemui kita. Misalkan, saya ambil contoh, seringkali orang menamai orang dengan sembarangan, menjuluki nama panggilan lah. Garong, konotasinya jelek. Garong, pencuri, rampok. Nah, kalau dalam budaya orang Tionghoa juga begitu. Seringkali sejak kecil seseorang dipanggil dengan nama panggilan yang berkonotasi jelek. Misalnya dalam bahasa HK boy, tut pak, itu berkonotasi jelek. Tut berarti berhubungan dengan aktivitas seks. Pak, paman. Dalam konotasi orang ini pasti genit, pikirannya kotor. Atau misalnya pau su, sama. Pau itu berarti pembohong, omong besar, omong kosong. Su ya paman. Otomatis orang berpikir, orang yang tidak mengenal Anda ya, Anda dijuluki dengan panggilan negatif tersebut. Lalu ada orang yang tidak mengetahui Anda, tidak mengenal Anda. Dia bertemu Anda, melihat teman Anda memanggil Anda dengan nama tersebut. Konotasinya pasti dia berpikir, wah, ini pasti pembohong. Atau ini pasti maniak seks. Kan begitu. Jadi, sangat saya sarankan, bila ada orang yang menjuluki Anda dengan nama panggilan yang berkonotasi negatif,
Jangan pernah Anda menjawab atau mengikuti panggilan-panggilan itu. Jangan sampai panggilan-panggilan itu melekat dalam diri Anda dan menjadi kebiasaan orang di sekitar Anda memanggil Anda dengan nama yang berkonotasi negatif tersebut. Itu akan berdampak buruk. Energi buruk dari perkataan yang buruk, perkataan yang tidak baik akan menjadi nasib yang buruk. Setiap kata adalah doa. Jika seseorang atau orang banyak atau beribu-ribu orang atau berjuta-juta orang memanggil Anda bodoh, yakinlah, biarpun Anda pintar, Anda akan menjadi bodoh. Karena semua orang menganggap Anda bodoh. Karena pandangan orang adalah refleksi dari kenyataan hidup kita. Walaupun kita berbuat, kita merasa kita memiliki sesuatu yang lebih, kita tidak bodoh. Kita merasa tidak bodoh, kita memiliki sesuatu yang lebih dalam diri kita sehingga kita tidak dapat disebut bodoh. Namun setiap orang yang memanggil Anda bodoh, misalkan begitu, akhirnya orang-orang akan berpikir Anda betul-betul bodoh, biarpun Anda begitu pintar. Seperti dalam hidup inilah, saya umpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang baik akan dianggap baik walaupun ia berbuat jahat suatu saat. Saya beri contoh untuk lebih menyederhanakan ini. Seorang yang dermawan, padahal kedermawannya itu hanyalah topeng di kehidupan sosialnya. Namun di balik itu misalnya dia adalah seorang yang kejam, di rumah ada seorang yang bertabiat buruk. Tapi di luar sana orang tahu dia orang baik. Ketika ada orang yang bilang dia orang yang kejam, orang yang tidak punya moral, akan sedikit orang yang percaya. Bila tidak melihat langsung. Sebaliknya, misalkan ada seorang yang merampok, mencuri, menipu, dia bertobat. Namun di muka umum, di masyarakat, orang sudah tahu, oh ini perampok, ini pembunuh, ini orang tidak bermoral. Biarpun dia berbuat baik, pandangan masa lalu orang masih melekat pada dirinya. Begitulah hidup. Kita harus menyadari itu. Begitulah hidup. Lebih baik kita mengendalikan diri sedini mungkin. Jangan menjadikan diri kita aib yang akhirnya melekat dalam hidup kita. Kembali ke topik kita tadi, sebuah nama sangatlah penting. Jadi akan saya coba uraikan sedikit, karena waktu kita tidak banyak. Saya uraikan hal-hal yang penting, apa yang saya pelajari bersama guru saya, guru spiritual saya, akan coba saya berbagi dengan teman-teman. Misalnya seseorang yang bernama Li dalam aksara Mandarin, Li itu mengandung kata kayu, pohon, mu, se, atau anak. Jadi dalam marga Li itu mengandung unsur kayu dalam 5 elemen. 5 elemen itu kayu, api, air, emas, tanah. Jadi kelima elemen sangat berpengaruh pada penamaan orang Tionghoa, orang Cina. Karena sesuai rumus dari 5 elemen dan manifestasinya, perubahan-perubahannya, seseorang yang memiliki nama yang sesuai dengan 5 elemen cenderung diberikan berkah rezeki yang lebih baik karena namanya sesuai dengan siklus perubahan alam yang positif. Apa itu siklus perubahan alam yang positif? Akan saya jelaskan sedikit. Siklus perubahan alam yang positif adalah begini.
Pohon akan tumbuh jika ada air dan tanah yang subur dan air yang cukup. Namun, kayu akan hancur terkena api dan emas. Emas ini logam. Jadi, sistem 5 elemen ini dipakai untuk menamai seseorang. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada namanya struktur elemen positif yang membangun, yang tumbuh, yang positif lah. Saya ambil contoh, kayu positif dengan tanah dan air, karena kayu tumbuh di tanah dan diairi. Dia akan negatif jika bertemu dengan api yang membakar dan menghanguskannya, dan emas ini logam. Kita menggergaji dengan besi, logam yang termasuk dalam elemen emas. Jadi margali lebih baik jika nama tengah, setiap orang Tionghoa, orang Cina memiliki 3 huruf nama. Misalnya Li Kuan Yu, berarti yang di tengah itu Kuan. Jadi dipilihlah yang lebih baik kalau dengan margali itu di tengahnya itu mengandung unsur tanah atau ada unsur airnya. Misalnya di tengah Chen, Tu, Chen. Di ujung atau di nama ketiganya dipilihlah unsur-unsur yang juga positif. Misalnya ada unsur airnya, atau kembali ke unsur tanah, atau kembali ke unsur kayu, tidak masalah. Misalnya lagi dalam marga Lin atau Lim, Sungmu Lim, 2 kayu, sama. Karena dalam marga Lim itu banyak elemen kayunya. Pilihlah nama dengan elemen-elemen yang cenderung ke elemen tanah. Kayu tanpa tanah tidak akan tumbuh. Ini contoh sederhana dari penamaan seseorang yang mengikuti prinsip positif elemen, 5 elemen. Lalu ada lagi penamaan yang sesuai penamaan Indonesia atau penamaan bahasa Inggris. Itu juga ada rumusnya. Misalnya seseorang yang margali, kita kembali menggunakan margali sebagai contoh. Li margali adalah marga yang paling besar, paling banyak di dunia ini. Orang yang bermargali paling banyak di dunia. Maksudnya orang Cina bermargali ya. Jadi pilihlah nama dengan huruf A. Jika li-nya di depan, gunakanlah huruf A. A sebagai abjad pertama dalam abjad. A misalnya Agustinus, Agustin, Anggodo, atau apapun itu. Lalu pilihlah huruf ketiga di ujung yang menggunakan nama-nama yang mengandung unsur keagamaan. Misalnya Dharma, untuk yang beragama Buddha, Dharma. Misalnya Li Agustin Dharma. Jika li-nya ditaruh di belakang, di huruf tengah, di nama tengahnya, usahakan carilah orang-orang yang nama-nama orang tersohor. Misalnya Newton, Isaac Newton ya, Newton Dharma Li, misalnya begitu. Atau
misalnya Tesla Dharma Lee, atau Tesla Yohanes Lee. Ada tiga hal positif di sana. Ada unsur keagamaan, ada unsur orang-orang besar. Ini baik untuk nama-nama orang bermagali, karena magali adalah marga terbesar di dunia. Dengan banyak orang yang memakai marga ini, jadi menggunakan nama-nama orang berpengaruh di dunia dan yang berunsur keagamaan, itu akan memberikan efek kebijaksanaan dan kemakmuran pada orang tersebut. Terima kasih, tolong subscribe.